Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Wassalatu wassalamu ala man balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa ngaji bersama. Pada kesempatan ini kita akan belajar atau mempelajari salah satu bab dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Menurut Dr. Hamka, beliau mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin merupakan satu karya besar dari Imam Al-Ghazali dan merupakan salah satu sumbangan yang luar biasa bagi hasanah ilmu pengetahuan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu bab dari buku tersebut yang bertemakan tentang fadilah ilmu. Ini merupakan satu subjudul dari Kitabul Ilmi yang terdiri dari 7 bab. Yang pertama yang beliau bahas dalam kitabnya ini, dalam Kitabul Ilmi ini adalah fadilah ilmu atau keutamaan ilmu. Beliau mengutip banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu atau orang yang memiliki ilmu. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti." Yang artinya Allah menjadi saksi bahwa Dia, Allah sendiri, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Dia sendiri. Wal malaikatu, juga para malaikat menjadi saksi, wa ulul ilmi, juga orang-orang yang memiliki ilmu. Qa'iman bil qisti, yang menegakkan keadilan. Yang kedua, yang terdapat dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Jadi di sini disebutkan bahwa ahlul ilmi atau orang yang memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Semakin banyak ilmu yang dia miliki, maka kedudukan di sisi Allah semakin tinggi. Derajatnya di sisi Allah semakin tinggi. Kemudian dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui atau berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu atau tidak tahu? Seakan-akan dalam ayat ini Allah bertanya, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban, karena siapapun tahu bahwa orang yang berilmu itu lebih baik, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang tidak berilmu.
Kemudian dalam surat Fatir ayat yang ke-28 Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hambanya, adalah al-ulama, atau orang-orang yang berilmu. Jadi di sini disebutkan bahwa hanya ulama saja yang mampu atau bisa takut kepada Allah, karena ulama adalah orang yang ma'rifatullah, mengerti, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-43 Allah berfirman, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab." Katakanlah, cukuplah bagi Allah sebagai saksi antara aku dan kalian, dan wa man indahu ilmul kitab, dan siapa saja yang memiliki pengetahuan dari Alkitab. Kemudian dalam surat An-Naml ayat yang ke-40 Allah berfirman, "Qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuka." Berkatalah orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, "Ana atika, sesungguhnya saya akan mendatangkan bagimu, wahai Sulaiman, arsy itu," yaitu singgasananya Ratu Bilqis, "qabla ayyartadda ilaika tarfuka," sebelum matamu berkedip. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-80 Allah berfirman, "Wa qala alladzi utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha wa ma yulaqaha illa sabirun." Dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, "Wailakum, celakalah kalian, sawabullahi, sesungguhnya pahala dari Allah, khairun, lebih baik, liman amana wa amila sholiha, bagi orang yang beriman dan beramal soleh." Selanjutnya dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, "Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun." Dan itulah amsal-amsal atau contoh-contoh permisalan-permisalan nadribuha lin-nasi, yang kami buat untuk manusia, wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak akan mengakalinya atau tidak memahaminya permisalan-permisalan itu illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-52 Allah berfirman, "Wa laqad ji'nahum bikitabin fasalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan sungguh-sungguh telah kami datangkan kepada mereka bikitabin, sebuah kitab, fasalnahu, yang telah kami rinci, kami jelaskan, ala ilmin, atas dasar ilmu, huda wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kemudian dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun." Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas, fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu, wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidaklah membangkang terhadap ayat-ayat kami, illa dzalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Itu tadi beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Kemudian berikutnya adalah
beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu atau keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rushdahu." Barang siapa yang dikehendaki mendapatkan kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman baginya fiddin dalam ilmu agama, wa yulhimhu rushdahu, dan Allah akan mengilhamkan padanya rushdahu, petunjuknya. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Al-ulama'u warathatul anbiya." Ulama atau orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Selanjutnya, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardi. Mohon ampun bagi orang atau untuk orang yang berilmu, ma fis samawati wal ardi, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit maupun di bumi, semuanya memohonkan ampun kepada Allah bagi atau untuk orang-orang yang memiliki ilmu atau ahlul ilmi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Selanjutnya, innal hikmata tajidu syarif syarafan wa tarfa'ul mamluk hatta yudrika madarikal muluk. Sesungguhnya al-hikmah atau ilmu akan menambahkan kemuliaan dan mengangkat derajat budak sampai pada derajat para raja-raja. Ini diriwayatkan oleh Abu Naim dari Anas, namun dengan sanad yang dhaif. Selanjutnya dalam hadis berikutnya Rasulullah bersabda, "Khaslatani la yakunani fi munafikin, husnu samtin wa fiqhun fiddin." Dua perkara yang tidak akan terdapat pada diri orang munafik adalah, yang pertama, bagusnya akhlaknya atau bagus perilakunya. Kemudian yang berikutnya adalah paham dalam agama. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abi Darda, Rasulullah bersabda, afdalun nasi al-mu'minu al-alimu alladhi in ihtija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Manusia yang paling utama adalah orang beriman yang berilmu, yang apabila dia dibutuhkan oleh manusia, dia bermanfaat bagi mereka. Namun jika tidak dibutuhkan, maka dia mampu untuk mencukupi atau mengurus dirinya sendiri. Kemudian dalam hadis berikutnya, ya diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Darda dengan sanad yang dhaif pula, disebutkan al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamaratuhul ilmu. Iman itu telanjang. Pakaian iman adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim dari Ibnu Abbas dengan sanad yang dhaif, disebutkan aqrabun nas min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihad. Amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihir rusul. Wa amma ahlul jihad fajahadu
bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Aqrabun nas min darajatin nubuwah, manusia yang paling dekat derajatnya dengan para nabi adalah ahlul ilmi dan ahlul jihad, para ulama dan para syuhada. Amma ahlul ilmi fadalun nasa, sedangkan ahlul ilmi mereka menunjukkan manusia pada apa yang dibawa oleh ar-rusul, para rasul. Wa amma ahlul jihad, sedangkan ahlul jihad fajahadu, maka mereka berjihad bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka, ala ma ja'at bihi rasul, untuk membela apa yang dibawa oleh para rasul. Hadis berikutnya, la mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Sungguh bahwa matinya atau hancurnya sebuah kabilah suku itu lebih mudah daripada matinya seorang alim atau seorang ulama. An-nasu ma'atinu ma'atini dhahab wal fiddah, fa khiyaruhum fil jahiliyah fa khiyaruhum fil Islam. Manusia itu ibarat seperti barang tambang emas dan perak. Fa khiyaruhum fil jahiliyah, yang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, maka mereka akan menjadi yang terpilih atau yang terbaik fil Islam, di dalam Islam, idza faqahu, apabila mereka paham. Jadi di sini ada syarat menjadi orang yang terpilih atau terbaik adalah ketika mereka paham atau memiliki ilmu. Selanjutnya, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama bidami syuhada. Akan ditimbang pada hari kiamat midadul ulama, tinta para ulama, bidami syuhada, dengan darah para syuhada. Jadi ini di sini disebutkan nilai tinta para ulama itu setara atau sebanding dengan darah para syuhada yang meninggal di medan perang. Kemudian, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah hatta yu'addiha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa yang hafal atas umatku arba'ina hadisan, 40 hadis minas sunnah, dari sunnah, hatta yu'addiha ilaihim, sampai mereka menyampaikan hadis itu kepada umatku, kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah, maka saya akan menjadi pemberi syafaat baginya dan menjadi saksi pada hari kiamat. Man hamala min ummati arba'ina hadisan, barang siapa yang membawa dari umatku 40 hadis, laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman, maka dia akan menjumpai Allah azza wa jalla yaumal qiyamati, pada hari kiamat, faqihan, sebagai ahli fikih, ahli ilmu, aliman. Selanjutnya, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla, barang siapa yang mendalami dinillah, memperdalam dalam agama Allah azza wa jalla, kafahullahu, maka Allah akan mencukupkan ma'ahamuhu, apa saja yang menjadi kepentingannya, warazaqahu, dan akan memberinya rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada diduga-duga. Kemudian, auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, Allah azza wa jalla telah mewahyukan kepada Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, inni alimun, sesungguhnya saya ini
Maha tahu. Uhibbu kulla alim. Saya mencintai setiap orang alim. Selanjutnya al-alimu aminullahi subhanahu fil ardi. Orang yang berilmu atau orang alim adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Berikutnya sinfani min ummati idza saluhu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas. Al-umara wal fuqaha. Dua perkara dari umatku, idza saluhu, jika dua perkara itu baik, saluhan nasu, maka seluruh manusia atau umat akan baik. Wa idza fasadu, namun apabila kedua golongan itu rusak, fasadan nasu, maka seluruh manusia akan rusak. Mereka berdua, ada dua golongan itu adalah al-umara'u wal fuqaha, yaitu para pemimpin dan ahli-ahli fikih atau para ulama. Idza ata alayya yaumun la asdatu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Idza ata alayya, apabila datang kepadaku, yaumun, suatu hari atau satu hari, la asdadu fihi ilman, tidak bertambah pada hari itu ilmu, yuqarribuni ilallah, yang bisa mendekatkan aku kepada Allah azza wa jalla, fala burikali, maka tiada keberkahan bagiku fi tulu'i syamsi, pada waktu terbitnya matahari, dzalikal yaum, pada hari itu. Rawahu Tabrani an Aisyah. Masih ada lagi, fadlu alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan ahlul ilmi atau orang yang berilmu, 'alal 'abidi, dibandingkan ahli ibadah, kafadli, seperti keutamaanku, ala adna rajulin, atas orang yang paling rendah, ya, min ashabi, di antara sahabatku. Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah itu seperti keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah derajatnya. Kemudian fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan atau kelebihan bulan pada malam bulan purnama 'ala sairil kawakibi, dibandingkan dengan bintang-bintang. Selanjutnya, yashfa'u yaumal qiyamati thalathah, akan dapat memberikan syafaat pada hari kiamat thalathatun, 3 golongan. Al-anbiya'u, pertama para nabi, tsummal ulama, kemudian para ulama, tsummas syuhada, kemudian para syuhada. Ma'ubidallahu ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid dini wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin walikulli syai'in imadun wa imadu hadaddin al-fiqhu. Tidaklah Allah disembah, Allah Ta'ala disembah, bisyai'in, oleh sesuatu, afdala min fiqhin, yang lebih utama daripada pemahaman fitin dalam agama. Wa la faqihun, dan pasti atau tentu, sungguh, faqihun, seorang yang faqih,
paham terhadap ilmu agama, wahidun satu, seorang yang paham agama, asyaddu ala syaitani, lebih susah bagi setan untuk digoda min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Walikulli syai'in imad, segala sesuatu punya tiang, wa imadu hadatin al-fiqhu. Sedangkan tiang bagi agama ini adalah ilmu atau al-fiqh. Jadi di sini disebutkan 3 perkara. Yang pertama, ya, sesuatu yang bisa membuat utama ibadah kepada Allah adalah ilmu. Tanpa ilmu, ibadah menjadi tidak bermakna, tidak berarti. Kemudian yang kedua, setan lebih susah menggoda seorang ahli ilmu dibandingkan harus menggoda 1000 ahli ibadah. Dan yang berikutnya, ilmu atau al-fiqih adalah tiang bagi agama ini. Khairu dinukum aisaru wa khairul ibadati al-fiqhu. Yang terbaik bagi agama kalian adalah yang paling mudah, dan sebaik-baik ibadah adalah al-fiqhu, dengan ilmu. Selanjutnya, fadlul mu'min al-alim al-mu'min al-abid bisab'ina darajah. Keutamaan orang beriman yang alim, yang berilmu, dibandingkan dengan orang berilman yang tidak berilmu, ahli ibadah saja. Maka perbandingannya adalah sab'ina darajah, 70 derajat. Innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha qalilin qura'uh wa khutaba'uhu qalilin sa'iluhu kathirun ma'tuhu al-amalu fihi khairun minal ilmi wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha kathirun khutaba'uhu qalilun ma'tuhu kathirun sa'iluhu al-ilmu fihi khairun minal amal. Sesungguhnya akan datang satu zaman yang di situ banyak ahli fikihnya, sedikit ahli qiraahnya, dan sedikit para khotibnya, sedikit orang yang meminta dan banyak orang yang memberi. Maka beramal pada waktu itu lebih baik daripada ilmu. Wa sayati 'alan nasi zamanun, dan akan datang suatu masa atas manusia sedikit ahli fikihnya, banyak khotibnya, sedikit orang yang memberi dan banyak orang yang meminta. Maka pada saat itu ilmu lebih baik daripada amal. Bainal alimi wal abidi mi'atu darajah. Antara ahli ilmu dan ahli ibadah adalah 100 derajat. Baina kulli darajatin khudrul jawadil mudammar. Antara 2 derajat itu adalah jarak kuda pacu yang ditempuh dalam waktu sab'ina sanatan, 70 tahun. Selanjutnya yang terakhir, hadis ya ba'asullahu subhanahu, Allah akan membangkitkan al-ibad, hamba-hambanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tsumma yab'atsul ulama, kemudian Allah akan membangkitkan ulama. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman, ya ma'syaral ulama, wahai para ulama, sekalian ulama,
Ini lam ada ilmi fikum, sesungguhnya saya tidak meletakkan ilmuku atas kalian, pada diri kalian, illa li ilmi, kecuali atas pengetahuanku fikum, terhadap kalian. Walam ada ilmi, dan aku tidak meletakkan ilmuku fikum, pada diri kalian, li'u'adzibakum, untuk membuat kalian tersiksa atau untuk menyiksa kalian. Idhabu faqad ghafartu lakum, pergilah kalian, sungguh saya telah mengampuni kalian semuanya. Itulah beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang cukup banyak yang terkait dengan ilmu dan ahlul ilmi. Nah, sekarang bagaimana kedudukan ilmu dan ahlul ilmu menurut para sahabat dan para ulama? Kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum atau hakim, dan harta itu terhukum. Harta itu berkurang apabila dibelanjakan, dan ilmu itu bertambah dengan dibelanjakan. Kemudian sahabat Rasulullah Ali radhiyallahu anhu berkata, orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, sholat, dan berjihad. Apabila mati orang yang berilmu, maka terdapatlah suatu kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain orang penggantinya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berkata, dengan sajak, tidaklah kebanggaan selain bagi ahli ilmu. Mereka memberi petunjuk kepada orang yang meminta ditunjukkan. Nilai manusia adalah dengan kebaikan yang dikerjakannya, dan orang-orang bodoh itu adalah musuh ahli ilmu. Menanglah engkau dengan ilmu, hiduplah lama. Orang lain mati, ahli ilmu itu terus hidup. Al-Aswad berkata, tidak adalah yang lebih mulia dari ilmu. Raja-raja itu menghukum manusia, dan alim ulama itu menghukum raja-raja. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, disuruh pilih pada Sulaiman bin Daud alaihi salam antara ilmu, harta, dan kerajaan. Maka dipilihlah ilmu. Lalu dianugerahkanlah kepadanya harta dan kerajaan bersama ilmu itu. Ditanyakan kepada Ibnu Mubarak, siapakah manusia itu? Maka ia menjawab, orang-orang yang berilmu. Lalu ditanyakan pula, siapakah raja itu? Maka ia menjawab, orang yang zuhud, tidak terpengaruh dengan kemewahan dunia. Ditanyakan pula, siapakah orang yang hina itu? Maka ia menjawab, mereka yang memakan atau memperoleh dunia dengan agama. Ibnul Mubarak tidak memasukkan orang yang tak berilmu dalam golongan manusia, karena ciri orang yang membedakan antara manusia dan hewan ialah ilmu. Maka manusia itu adalah manusia, di mana ia menjadi mulia karena ilmu. Nabi Muhammad bersabda, man utiyal Qur'ana fara'a anna ahadan utiya khairan minhu faqad haqqara ma 'azzamallahu ta'ala. Barang siapa yang diberi Al-Quran, kemudian dia melihat bahwa ada orang lain yang diberi lebih baik daripada dirinya, maka dia telah menghinakan apa yang telah Allah agungkan. Bertanya Fathul Mausuli radhiyallahu an, bukanlah orang yang sakit itu apabila tak mau makan dan minum, lalu mati. Menjawab orang sekelilingnya, benar. Lalu menyambung Fathul Mausuli, begitu pula hati, apabila tak mau kepada hikmah dan ilmu dalam 3 hari, maka matilah hati itu. Benarlah perkataan itu, karena sesungguhnya makanan hati itu ialah ilmu dan hikmah.
Dengan dua itulah hidup hati, sebagaimana tubuh itu hidup dengan makanan. Orang yang tak berilmu hatinya menjadi sakit dan kematian hatinya itu suatu keharusan. Tetapi dia tidak menyadari demikian karena kecintaan dan kesibukannya dengan dunia menghilangkan perasaan itu. Sebagaimana kesangatan takut kadang-kadang menghilangkan kepedihan luka seketika, meskipun luka itu masih ada. Apabila mati itu telah menghilangkan kesibukan duniawi, lalu ia merasa dengan kebinasaan dan merugi besar, kemudian itu tidak bermanfaat baginya. Yang demikian itu seperti dirasakan oleh orang yang telah aman dari ketakutan dan telah sembuh mabuk dengan luka-luka yang diperolehnya dahulu sewaktu sedang mabuk dan takut. Kita berlindung dengan Allah dari pembukaan apa yang tertutup. Sesungguhnya manusia itu tidur. Apabila mati, maka dia terbangun. Berkatalah Al-Hasan radhiyallahu an, ditimbang tinta para ulama dengan darah para syuhada, maka beratlah timbangan tinta para ulama itu daripada darah para syuhada. Ibnu Mas'ud berkata, haruslah engkau berilmu sebelum ilmu itu diangkat. Diangkat ilmu adalah dengan kematian perawi-perawinya. Demi Tuhan yang jiwaku di dalam kekuasaannya, sesungguhnya orang-orang yang syahid dalam perang sabil lebih suka dibangkitkan oleh Allah nanti sebagai ulama, karena melihat kemuliaan ulama itu. Sesungguhnya tak ada seorang pun yang dilahirkan berilmu, karena ilmu itu adalah dengan belajar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, bertukar pikiran tentang ilmu sebahagian dari malam lebih aku sukai daripada berbuat ibadah di malam itu. Begitu juga menurut Abu Hurairah dan Ahmad bin Hanbal. Berkata alasan tentang firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahwa kebaikan di dunia itu ialah ilmu dan ibadah, sedangkan kebaikan di akhirat itu adalah surga. Ditanyakan kepada setengah hukama atau ahli hikmah, barang apakah yang dapat disimpan lama? Lalu ia menjawab, yaitu barang-barang apabila kapalmu karam, maka dia berenang bersama kamu, yakni ilmu. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karam kapal ialah binasanya badan dengan mati. Berkata sebagian hukama, barang siapa membuat ilmu sebagai kekang di mulut kuda, niscaya dia diambil manusia menjadi imam. Dan barang siapa dikenal dengan hikmahnya, niscaya dia diperhatikan oleh semua mata dengan mulia. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, di antara kemuliaan ilmu ialah bahwa tiap-tiap orang dikatakan berilmu meskipun dalam soal yang remeh, maka ia gembira. Sebaliknya apabila dikatakan tidak, maka ia merasa sedih. Berkata Umar radhiyallahu an, wahai manusia, haruslah engkau berilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai selendang yang dikasihinya. Barang siapa mencari sebuah pintu dari ilmu, maka ia diselendangi Allah dengan selendangnya. Jika ia berbuat dosa, maka dimintanya kerelaan Allah 3 kali, supaya selendang itu tidak dibuka daripadanya. Dan jika pun berkepanjangan dosanya sampai ia mati. Berkata Al-Ahnaf radhiyallahu an, hampirlah orang berilmu itu dianggap sebagai Tuhan. Dan tiap-tiap kemuliaan yang tidak dikuatkan dengan ilmu, maka kehinaanlah kesudahannya. Berkata Salim bin Abil Ja'ad, aku dibeli oleh tuanku dengan harga 300 dirham. Lalu dimerdekakannya aku. Lalu aku bertanya, pekerjaan apakah yang akan aku kerjakan? Maka bekerjalah aku di lapangan ilmu. Tak sampai setahun kemudian datanglah berkunjung padaku Amir kota Madinah, maka tidak aku izinkan ia masuk. Berkata Zubair bin Abi Bakar,
ayahku di Irak menulis surat kepadaku, isinya di antara lain, yaitu, haruslah engkau berilmu, karena jika engkau memerlukan kepadanya, maka ia menjadi harta bagimu. Dan jika engkau tidak memerlukan kepadanya, maka ilmu itu menambahkan keelokanmu. Diceritakan juga yang demikian dalam nasihat Luqman kepada anaknya. Berkata Luqman, hai anakku, duduklah bersama ulama. Rapatlah mereka dengan kedua lututmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hati dengan nur hikmah, sinar ilmu, seperti menghidupkan bumi dengan hujan dari langit. Berkata sebagian hukama, ahli hikmah, apabila meninggal seorang ahli ilmu, maka ia ditangisi oleh ikan di dalam air dan burung di udara. Wajahnya hilang, tetapi sebutannya tidak dilupakan. Berkata Az-Zuhri, ilmu itu jantan dan tidak mencintainya selain oleh laki-laki yang jantan.